Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر النهي فلا أبر في قولنا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz, wabil khusus orang tua kita dan guru kita sekaligus ketua masjid kita Bapak Kiai Haji Ahmad Bargini, serta para asatidz yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Para jamaah Masjid Jami Darul Arqam, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan iman Islam sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut harapan kita kelak akan dijadikan satu ibadah dan menambah ketaatan kita kepada Allah. Salawat serta salam marilah sama-sama kita aturkan, kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dengan harapan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, rada kaku Pak ya. Ada yang nyorot, ada kaku juga. Kayak dipantau CCTV. Santai aja Pak ya. Santai aja Pak. Masih lebih takut CCTV-nya Allah Pak. Kita satu bulan awal bulan atau pekan kedua yang lalu kita telah bahas tentang hal-hal yang berkenaan masih berkenaan dengan sholat, berkenaan dengan rukun dan sunnah di dalam sholat, sunnah setelah sholat. Kali ini kita juga agak habis-habisnya belajar tentang sholat.
kita akan memasuki tentang makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Bahasa gampangnya, makruh itu artinya yang dibenci, yang tidak disukai ketika kita melakukan sholat, walaupun tidak mencapai tingkatan batal. Kalau sesuatu yang tidak disukai, kira-kira enak gak kita lakukan? Pak, enak gak? Enak gak? Enggak. Kalau ngerjain nggak disukai, ya jangan dikerjain, Pak. Apa itu dia? Kalau di luar sholat bukan urusan saya itu, urusan individu dah. Di antaranya yukrahu lil musalli ayyatruka sunnatan min sunanis shalah. Apa sih yang dimakruhkan, yang dibenci, yang tidak disuka oleh Allah ketika melakukan sholat? Makruh itu lawannya sunnah. Sunnah bila dikerjakan bernilai ibadah atau berpahala. Sedangkan bila ditinggalkan tidak menjadi dosa. Kebalikannya makruh, apabila kita kerjakan tak jadi masalah, bila kita tinggalkan berpahala. Tapi ada catatannya, sesuatu yang tidak disukai itu kira-kira kalau banyak jadi apa? Jadi banyak kan? Tidak disukai, tidak sukai, tidak disukai, tidak disukai, lama-lama jadi dosa, numpuk atau nyimpen dosa. Yang dimakruhkan bagi seorang yang sholat, di antaranya sengaja meninggalkan sunnah-sunnah di dalam sholat. Selain rukun sholat yang telah kita pelajari, selain itu adalah sunnah. Seperti apa? Nanti sunnah juga di dalam sholat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad ada konsekuensinya. Bila disengaja maka disunahkan, dianjurkan dengan sujud sahwi. Jika tidak benar-benar lupa, tidak ada masalah, namanya lupa. Siapa sih yang memarahin orang lupa? Allah aja mengangkat catatan amal manusia terhadap diantaranya adalah orang yang lupa. Tapi kalau kebanyakan pengaji, kalau lupa jadi palu. Ini membuat kita jadi dikebuk nantinya. Kalau kebanyakan lupa, maka kita selalu bermohon kepada Allah dengan banyak mengingat Allah. Di antaranya sholat itu bagian mengingat Allah yang terbaik. Nah, kalau di dalam sholat saja dia lalai, bagaimana di luar? Nah, kan gitu Pak. Di dalam sholat saja dia lalai, meninggalkan yang dianjurkan, sengaja lagi. Bagaimana di luar sholat? Di antaranya wa ayyal tafitta biwajhiha, tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan kalau orang awam, kalau lagi belajar ya. Orang belajar sholat nengok kiri kanan karena dia pengen ikutin gerakan yang lain. Nah kalau kayak kita yang dari pitik, istilah kata dari kecil sudah diajarkan tuntunan sholat masih tengok, berarti ada apa itu? Ada sikap yang tidak baik ketika menghadap Allah. Bukan hanya kepala, pandangan mata saja ngelirik-lirik gini Pak. Kalau lagi sholat kan suka gitu Pak, ada. Makanya kalau di depan sholat itu jangan mengundang, membuat orang lain di belakang pandangan matanya terganggu. Banyak ya Pak? Lagi sholat depannya ada gambar naga melotot. Gak
Masa sholatnya lihat gambar naganya atau gambar gadis. Jangankan itu, pakai sarung PHS saja bukan lihat tempat sujud. Cap PHS tuh, jadi ya, cap PHS orang sholat Allahu Akbar, pandangan kan ke tempat sujud, tapi karena di depan tuh PHS apa itu ya. Itu makruh Pak. Bahkan kalau kita pakai PHS, bagaimana caranya supaya jangan mengundang orang yang belakang menjadi tidak fokus, menjadi melakukan hal yang dimakruhkan, dikedepanin mereknya. Mereknya dilihat kayaknya PHS juga nggak salah letak PHS. Ya Pak ya, itu untuk membuat makruh banyak. Kenapa? Kata Rasul dari Siti Aisyah, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah, kalau kata orang Jawa dawuh ya, kalau bahasa Indonesia ya berkata, kalau bahasa Jawa tuh masih dawuh, ngendiko masih enak, ada anggap ungguhnya, ke istilahnya ke istri Rasul masih ada tata kerama, yang kita berkata nggak ada bedanya antara istri Rasul sama istri orang biasa, tapi tetap berkata. Jadi kalau bahasa Jawa, bahasa daerah masih ada anggap ungguhnya. Apa kata beliau? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifati fi shalah. Aku pernah bertanya kepada Rasul tentang bagaimana orang yang pandangan sholatnya tidak konsen ke kanan ke kiri. Waqtilah suyakhtalisus syaitan, itu merupakan ajakan atau arahan dari syaitan. Kok gak ada yang bilang enak dong sholat ditemenin syaitan. Min sholatil abdi, ya, dari sholat seorang hamba itu ada memang saat dia takbir setan kabur. Begitu selesai takbirnya, baca iftitah, udah gentayangan datang. Nah, ketika gentayangan, terus sholat kita tanpa didasari ilmu, tanpa didasari kekuatan iman, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Maka pentingnya menuntut ilmu di sini. Ilmu fikih diulang-ulang, katanya bosan ngaji fikih itu mulu. Diulang-ulang aja kagak benar, apalagi kagak diulang-ulang. Ini udah berapa tahun nih? Jadi mulai saya masih di gang 28, saya pindah ke gang dari gang 28 ke Bambu Kuning, Marunda itu 2010. Sekarang sudah berapa? 13 tahun. Ngaji ini diulang-ulang berapa kali? Masih kagak paham. Terus gitu kalau ada pengajian, bosan, yang ngajar itu doang, yang dikaji itu doang. Para jamaah, maksudnya syaitan ketika kita sholat, diantaranya adalah ketika kita nguap. Nah, orang nguap itu kan ada macam-macam Pak, ya, nguap ada yang ditahan. Maka ketika kita sholat, nguap itu ditahan karena itu ruang, itulah langsung wah semua. Gak percaya coba dah. Maka kita disunahkan saat kita sholat tutup. Jangan Allah nasyarakat lagi sholat gitu ya, gak benar. Tutup supaya tidak masuk ke rongga mulut kita, ke bagian tubuh kita, dan tidak nular kepada tetangga yang sholat yang lainnya. Itu di dalam sholat. Di luar sholat juga ada adabnya. Kita kan kadang-kadang ada Pak Muwaf, saya nyelangap kayak kuda nilo. Kuda nilo tahu sih. Kalau nyelangap kan gini banget. Itu gak punya adab. Rasul melarang. Di dalam sholat tidak bagus, itu tergolong hal yang dibenci oleh Allah. Para jamaah sekalian,
Kalau kita kemasukan setan gimana? Nyalain setan dulu sih masuk setan. Terus kalau kita sholatnya nggak fokus, nyalain siapa Pak? Nyalain setan. Jangan salin setan, kata setan. Gua masuk cuma godain, lu mau ikut mau nggak urusan lu, yang berwenang diri lu sendiri. Kuat nggak nahan godaan gue, kata gitu. Kalau kuat ya lu anteng, kalau nggak kuat ya udah. Mulai dari pikiran dan gerakan kita tidak fokus. Tidak fokus, akhirnya apa? Rokaatnya ngaco. Pak? Sering nggak? Sering. Kalau sering itu yang paling banyak subuh. Kalau subuh karuan, masih suasana bangun di itu. Ini asar, zuhur masih gitu juga. Alasan apa lagi? Maghrib, asal apa lagi? Isya, asal apa lagi? Gak ada Pak. Maka kita diajarkan oleh para guru kita, sebelum sholat kita dianjurkan baca apa? Mu'awwidhatain. Ya, betul nggak Pak? Pernah ada tempat gitu nggak Pak? Mu'awwidhatain nanti jangan gini, Bismillahirrahmanirrahim, Mu'awwidhatain. Bukan gitu. Maksudnya Mu'awwidhatain itu ada surat yang terdapat di awalnya kata ta'awudz, a'udzu, qul a'udzu birabbil falaq. Sama satu lagi, qul a'udzu birabbin nas. Berhubung saya neranginnya cuma segitu, nanti bacanya gitu Pak. Gak sampai tuntas. Kata Pak Ustaz, baca Mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bukan gitu, itu kan terang singkat. Kalau gagal paham ya gitu kan. Maksudnya surat Al-Falaq sampai tuntas, surat An-Nas sampai tuntas. Jangan kayak ibu-ibu tempat saya Pak. Ibu-ibu dikasih wiridan, Bu, kalau saya sholat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali ditulis tuh Pak. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Sampai di rumah selesai sholat, subhanallah, tahu kan ya, 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Cucunya cerita ke saya, Pak, nenek saya dapat apaan kemarin sholatnya begini Pak. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Astagfirullahaladzim, berarti saya namanya nggak bikin dia paham. Nah, ternyata apa? Tidak semua orang yang duduk hadir itu paham. Betul Pak? Apalagi cuma dengar seliweran dari angin. Biasanya yang sok pinter itu yang dengar dari angin. Benar nggak Pak? Benar nggak? Yang di sini aja belum tentu. Bisa jadi dia lagi diterangkan masalah makruhatus sholat, dia khusyuk. Mirip. Ya kalau khusyuk bisa paham. Ada gak yang khusyuk? Ya saya ada Pak, kalau kuliah subuh tuh ada di pojokan, saya kan muter tuh ada khusyuk. Ditanya apa nggak tahu. Karena dia khusyuk, khusyuk bersemedi menghadap yang maha kuasa, alias tidur. Ya, yang pertama itu Pak, meninggalkan kesenahan dengan sengaja. Kedua, tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan menunjukkan hati kita ghafil, lalai, tidak fokus. Para jamaah sekalian, ini sering bukan cuma Bapak. Setelah kita kaji, kita kaji, termasuk saya Pak. Dulu kalau di sini sholat di sini belum ada gini ya Niji, ya
sholat di jendela, ada yang lewat pada gini, jujur aja ya. Makanya alhamdulillah diginiin. Pintu ini juga nih kalau perlu disamarin. Sholat dekat pintu, Allahu Akbar. Siapa yang lewat ke bini gua bukan? Ya Pak, ada gak gitu? Apalagi ya, makanya kalau di rumah juga sama Pak. Ya. Yang berikutnya wa ayyur fa'basarahu ila sama', pandangannya ke atas itu makruh. Allahu Akbar. Ada nggak Pak? Maka yang menyebabkan kita pandangan ke atas itu kalau bisa jangan ada di depan kita. Apa contohnya? Di sini nih dulu masjid-masjid yang ada kaligrafi depannya itu buat kita itu ganggu, bukan membuat khusyuk Pak. Yang bagus masjid itu paus, ada jam Allah yang di situ jangan apa imamnya lama amat sih baca sholat jam segini khusyuk lah makruh Pak. Maka kalau bisa hal-hal yang seperti itu jangan diletakkan di depan, termasuk itu. Ya Pak, pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Tulisan kaligrafi yang sulit bacanya itu tulisan apa ya? Yang berusaha membaca, bukan khusyuk sholat, berusaha membaca. Tuh. Ya Allah, banyak cara, makanya Allah benci, tidak suka, karena itu juga bagian dari hal-hal yang membuat kita tidak fokus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya sama Pak, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang begini ini dasarnya bukan asal kata Pak Ustaz. Kalau dulu kita ngaji, Pak, ngaji itu apa kata guru? Betul. Kata guru kalau sholat matanya jangan jelalatan, lihat pandangan ke tempat sujud, jangan tengok kiri kanan. Pernah tanya dalilnya dulu? Pernah tanya dalilnya? Enggak. Kalau sekarang mana dalilnya? Ya, begiliran dibacain dalil masih praktek juga. Mendingan dulu gak pakai tanya dalil, keplak langsung, artinya nunduk. Ternyata apa? Guru kita sudah punya supaya anak didiknya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya syukur-syukur dan itu tahu dalil. Mantap nggak? Ternyata orang tua kita dulu itu, guru-guru kita, sistemnya apa? Langsung bilhal, praktek, bukan teori dulu. Nah, sekarang teorinya banyak. Teorinya banyak, hadisnya di luar kepala, paham? Salah pahamnya. Contoh, di antara kesunahan sholat, ayyuqila fis sholat, fis sujud, memanjangkan sujud. Kata-kata qala yutilu, memanjangkan, itu bukan berarti badannya manjangin. Lah bagaimana kalau badan saya selembar bisa manjang? Selembar secuil. Yo, lah kalau badannya tinggi udah karuan, kayak bapak ini tinggi, manjangin enak. Kalau secuil manjangin mana? Dan kalau manjangin berjamaah mentok sampai di depan. Kata-kata qala yaqulu tul, qala yutilu, italatan. Gak paham, sehingga sujudnya ganggu orang. Sunnahnya kan apa itu? Memanjangkan sujud, maksudnya agak lama lah waktunya. Yang biasanya baca tasbihnya itu 3 kali itu hitungan cepat,
minimal 3 kali pelan. Subhana rabbiyal a'la kalau yang pakai itu. Sekali pelan, 2 kali pelan, 3 kali pelan. Sama nggak dengan yang cepat tapi 7 kali? Ya nggak? Atau 10 kali tapi cepat? Lebih bagus mana? Pelan dan baca. Maaf, orang jidatnya hitam itu bukan berarti dia orang yang ahli ibadah, belum tentu. Hah? Justru kalau ulama kita dulu nggak ada yang hitam jidatnya, ada kan? Enggak kelihatan, justru cenor, bening, sekarang hitam beda jauh. Saya jangan ditanya, Pak sendiri hitam. Ini hitam, ditanya Pak, riwayatnya ada. Dulu saya julukannya Pak si bisul. Bisul di mana-mana, di sini bisul, di sini bisul, di sini bisul, di sini bisul. Ketemu teman bukan dipanggil nama Esul, mana lu? Bukan Samsul Pak, si bisul. Lagi bisulan kan lari-larian, jendela jedot nyonyor aja sampai sekarang hitam. Nanya, Bu, kira-kira hilang nggak? Udah nggak apa-apa, laki-laki mau hitam mau apa tetap baju cowok ya. Laki bener Pak, Ramadan di mana Ramadan? Laki pakai jubah tetap baju ya. Orang mana itu masih ngajar nenek tetap payu ya kan? Yang penting duit-duit. Mas Pak Lekor baca minder jauh oke dong apa boleh bener di ilmu jauh tapi ini masih tak perlu dilamar minder jauh. Orang cewek mana, gadis mana yang gak pengen dilamar sama kamu jauh? Pak, gara-gara mampu jadi cerita lamar. Kayak saya gak laku alhamdulillah Pak, karena orang Madura yang mau saya. Kenapa gak mau tanya gitu? Habis yang saya mau ini ada yang punya. Ya, ada saya mau lamar, ada demi punya. Ya udahlah, kalau ada yang punya berarti dia nggak mau saya, ya udah nyasar Sumedang. Gara-gara makruhatus sholat. Lihat ke langit, Masya Allah. Aduh, ya Allah. Sering kan Pak ya kita lihat kalau masjid-masjid besar tuh ya, kalau masjidnya orang yang ngerti ilmu tasawuf depan tuh kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada kaligrafi. Kalau ada kaligrafi di samping kiri kanan. Nah kalau nengok kiri kanan juga keterlaluan di rumah ya Pak, ya Pak Mansur. Senang lihat ya, khusyuk ya, khusyuk. Yang ketiga, wa ayyusalliya muftasiran wa yad'al musalli yadayhi ala khasiratihi. Sholat terlalu banyak gerakan. Banyak ada nggak Pak? Banyak nggak Pak? Maaf ya Pak ya. Gini. Allah Akbar. Sholat ini. Allah Akbar. Subhanallah. Ada nggak Pak? Ada nggak? Ada. Dan yang bingung ini Pak, Allah. Ya, Pak. Nggak mau kayak orang sholat di kapal, kalau sholat di kapal karena Allah. Ada di masjid ya Allah. Tadi cicing cerita orang Sunda teh belum tenang ada ya. Maaf, meskipun ada mazhab yang lain yang tidak membatalkan,
Kalau mau ikut Syafi'i sekaligus semualah, jangan tanggung-tanggung. Ya Pak, Masya Allah. Ada yang sholat geremetan, kakinya jalan, giliran diinjek. Tapi itu juga Ustaz, kalau lagi sholat ingin khusyuk fokus ke tempat sujud, itu terkadang melihat tempat sujud itu melihat pikirannya sejadah itu pintunya itu. Kan udah saya bilang tadi, Ini pikirannya nggak sama kan? Salah satu. Pak, caranya dia godain kita tuh banyak Pak. Ini kan tuh polos nih, polos ya, polos. Ntar di belakang orang nginjek sini, itu orang kok nginjeknya yang gitu sih, itu pengen lihat warna gambarnya apa gitu. Ada aja Pak. Makanya saya contohkan BHS yang kerenan dikit lah, ya. Jangankan yang enggak, yang ada gambarnya, yang ada gambarnya Masjid Nabawi atau Ka'bah atau Masjidil Haram, itu aja masih diutak-utak gitu Pak. Itu kok, maaf nih Pak, ini polos. Itu kok bulan bintangnya mencong. Iya Pak, ya kan? Terus kok itu posisinya nggak simetris. Ya otak matematik seharusnya bangunan ini metris begini. Otak matematik digoda pakai bangunan metris atau tidak, itu nipu apa enggak ya? Akhirnya begini Pak, goyang. Ada orang sholat juga ada yang gerak Pak, kepalanya gerak. Itu bukan tergolong yang makruh karena dia melepaskan bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gerakin makhraj tempatnya keluarnya huruf ada Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menyon Pak, karena dia belajar gurunya ngajarinnya menyon Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau punya guru itu sangatnya begitu, karena saya sendiri gitu. Sebelum dia baca ta'awudz mulut mesti buka jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat ada juga Ustaz, orang tuh nggak bisa bedain antara jin sama zat. Banyak. Iya. Idajul jila-jila. Kalau itu kan bacaan sunnah. Ini udah dikenal Ustaz bacaan surat Al-Qadar. Saya kalau dia ngimamin itu lebih baik mundur saya Pak. Kalau dia ngimamin tar aja lah. Kenapa? Fatihahnya belum tentu benar. Bedakan yang pokok, alif dengan ain, kaf dengan qaf, beda. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, beda. Kalau telinga yang sudah terlatih, nah, kalau yang rukun Pak, kita akan ragu keabsahan sholatnya imam, berarti kita sendiri yang batal, ya kan? Waduh. Maka jadi seorang imam jangan seenaknya dewek.
Dulu itu pakai sanad kalau menjadi imam, ya, dites dulu dari bacaan-bacaan yang dikuasai sampai fikihnya, sampai ke akhlaknya diuji dulu. Sekarang kagak. Suaranya nih halus pisan, tapi makhrajnya ainnya masih beleketak belekotok. Mau dipas-pasin memang dia gak pernah berlatih dari kecil, ya ainnya hilang dulu. Ain betul di alamin dirilan siratal ladzina an'amta, itu udah bingung dia. Bedain alif dan ain, an'amta 10 kali bisa konsisten kayak di rel kereta, pasti jalan, pasti tetap pas relnya, jejaknya pas. Karena dia cuma ngajinya istimai, ngedenger, nguping doang, gak pernah ngadep secara musafahah dengan guru. Kayak gitu hasilnya. Sholat pun begitu, Pak. Sholat juga tanya guru. Pak Ustaz, tolong benahi sholat saya. Ada nggak yang gitu? Ayo, mana orangnya? Ayo. Atau nah itu dia, Pak. Masalahnya kita itu di dalam sendiri kita itu masih ada kemungkaran. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya, yang keji dan mungkar itu sebelum keluar di diri kita dulu. Diingetin orang dalam ibadah kita ada satu kesalahan. Kalau orang yang egonya tinggi, merasa pinter, ilmunya cetek, nggak terima, Pak. Tapi kalau orang yang berilmu tinggi, siapapun yang ngertiin, dia akan berkata terima kasih karena kamu sayang sama saya, karena kamu ingin menyelamatkan saya di akhirat nanti. Terima kasih. Itu kalau orang ilmunya tinggi. Mbah Wahab ulama besar nggak? Ulama besar nggak? Tahu nggak? Wahab Hasbullah. Beliau ketika khutbah Jumat lupa wasiat takwa. Ya, ada santri kelas 1 sanawiyah ngingetin ittaqillah. Naik lagi beliau, ulangi lagi khutbahnya, diulangi. Selesai khutbah beliau bukan marah, tanya, endi mau santri sing ngelekno aku? Dicari siapa tadi santri yang ngingetin saya. Ada nggak Ustaz gitu? Ada nggak? Kiai Pak ya, begitu. Nanti santri itu ketakutan, dicium tuh santri. Matur nuwun le, matur nuwun cung, kowe wis ngelekno aku, nyelametno aku. Karena sholat Jumat itu tanggung jawabnya bukan kepada manusia, kepada Allah. Ada nggak siapa? Ingetin gitu kiai besar, Pak. Ya, kiai besar, kiai besar, orangnya biasa tapi ilmunya besar. Diingetin terima. Nah, saya juga pernah, Pak, ngingetin orang sholatnya maaf, rukuknya itu nggak benar. Coba saya sholat, orang pulang semua, udah sepuh, Pak, orangnya udah sepuh. Bapak, maaf, jangan pulang dulu, saya pengen ngomong. Mohon maaf, udah maaf. Iya nak, ada apa? Mohon kalau sholat jangan tengok-tengok kiri kanan. Oh, saya tengok kiri kanan, saya sedang belajar nak. Saya baru taubat, baru sadar, habis sembuh dari sakit, katanya. Oh, ajarin nak ya saya. Tuh, kalau caranya baik kan enak. Diajarin ruku, aduh pinggang saya masih kaku nak, baru iya Pak, ruku yang benar gini, saya usahakan ya nak ya. Sujudnya juga diajarin. Habis diajarin seminggu kemudian game alias innalillah wa inna ilaihi raji'un. Berarti orang tersebut sudah menuju taubat.
Kalau kayak tadi diingetin malah ngalakan dia, salahnya gua di mana? Gua dari 22 kok. Kan gitu ya. Gua diajarin kiai gua. Ya kiai, guru lu kiai, tapi lu murid. jangan-jangan termasuk lu murid yang mirip sendiri. Kalau kiainya nerangin, lu khusyuk sendiri, ya kan Pak? Nah, sama aja dalam sama. Kalau orang bacaannya fasih, asal dari manapun nggak ketara. Contoh Qori internasional kita, Muammar. Itu kalau ngomong biasa Jawa proyeknya ketara Pak. Kan saya pun kalau lebih baik sih itu. Sira sih lebih baik gitu, langkah mereka jalan sini. Beliau orang Pemalang, Jawanya. Baca Quran ketara Pemalangnya kagak ada. Sama orang Madura juga sama. Za itu susah, Zainal jadi Zainal. Ya kan? Nah, semua masing-masing punya kelemahan. Orang Betawi tak itu nggak bisa tak, ya tak. Masing-masing punya kelemahan. Orang Jawa Tengah ain nggak bisa ngak. Pangalu. Alhamdulillah juga banyak yang nggak bisa alka. Alhamdulillah itu masih lebih baik karena dia lahjahnya memang dari kecil begitu. Lah kalau dari kecil kayak ono Jawa Tengah ngaji alhamdulillah geplak kepalanya. Udah bisa ha dengan ha beda. Ini dasar ini agak lapasin aja mulu sih. Makruh, hal-hal yang dibenci di dalam sholat. Nah, apa diantaranya lagi? Wa kashfu sya'ri wa thawbi fi shalah bila hajatin makruhin. Membuka rambut gini nih, maaf ya. Maka kita pakai peci ini bukan berarti ciri khas orang Islam, orang Indonesia. Kalau peci hitam Pak ya, ciri hitam itu asalnya peci terbuat dari kafir Majusi. Cuma manfaatnya untuk sholat apa? Agar rambut kita tidak terbuka. Ada yang sholat kan gini Pak, rambutnya ke depan sholat, Allah buat kita sujud. Ada nggak Pak? Ada nggak? Mau sujud masih gini dulu. Ada nggak? Itu yang paling dibenci oleh Allah. Sujud, ya Allah. Ya, kalau rambut saya nggak pakai peci juga, insya Allah nggak masalah, karena udah ke belakang. Ya, kan ada yang rambutnya ke depan gini nih Pak. Nih Pak, sengaja saya praktekin nih. Ya jambulnya ke depan, jadi pas mau sholat mau sujud begini dulu. Kata Allah di depan gua aja lu udah acting. Ada nggak Pak? Ya, makanya orang tua kita dulu apa? Pakai peci supaya apa? Jangan acting di depan Allah. Ada nggak? Mana orangnya? Yang suka acting? Cari muka di depan Allah nggak masalah, tapi bukan begitu caranya. Ya Pak, auratnya dibuka. Ya Allah, saya pernah. Nah ini termasuk nih. Saya paling nggak suka tuh orang pakai kaos. Pakai kaos, celananya ngepres. Begitu dia ruku atau sujud, nungging nggak Pak? Kelihatan apa? Itu batal sholatnya Pak. Karena terbuka auratnya, bukan cuma makruh. Kalau celengan gadis biasanya dilihat ya. Nggak pakai sempak ya. Tahu aja. Iya, suka saya lihat itu orang nggak gemuk,
terus begitu sujud kan ketarik gitu kan. Udah itu garis itu udah kelihatan itu. Garis lingkaran dunia terlarang terlihat. Udah pakai celana, pakai kaos ini. Itu Pak, ya. Itu bukan cuma makruh. Ada sebagian ulama batalkan kashful aurat, terbukanya aurat. Menutup aurat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Sama Pak. Nah, berdiri lagi ya. Iya, sok cingkrang. Wih, sok cingkrang. Saya sengaja pakai gini Pak. Segini kan masih wajar. Ada yang segini kan Pak? Ya, segini nih. Ya. Gini nih. Wih. Berbarokahnya Pak Jero gitu Pak. Pak Jero. Begini, begitu dia sujud, kelihatan nggak lututnya? Kelihatan nggak sini Pak? Ini kalau pakai dalaman masih penting, ya kan? Batal nggak sholatnya? Mempertahankan sunnah tapi mengabaikan syarat sahnya sholat. Pak, saya ngomong di orang-orang mereka, ayo pikir. Terima kasih saya sampaikan seperti itu. Jangan mempertahankan sunnah, ibadah Anda tak terasa batal. Apalagi pakai sarung, nggak pakai daleman, kolornya kagak ada, dalamnya gundalkan dulu. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Wah, Masya Allah. Terus bagi yang lihatnya nggak batal ya? Lihat jangan batal, cuma jangan dia Pak. Tinggal Pak, enak aja Pak. Apes saja dia Pak, ngeliat yang gitu itu. Apes. Lalu udah tau begitu jangan dilihatin Pak. Takutnya udah dia batal, kita ngeliatnya ikut batal. Ya kagak. Ya kalau udah ngeliat jangan dilihat lagi. Kalau lagi penting malah nepsong. Ya Allah. Benar ya? Belum masuk ya Allah. Saya mau kalau ngajar itu suka takut ditetet, nggak bisa. Pak, ya banyak hal-hal yang terkadang kita tidak sadari, yang katanya orang sok dalil-dalil, wah ternyata dikejebak di situ. Wudhu aja kadang-kadang kita kejebak Pak. Ya, kita kejebak wudhu itu. Kejebak apa? Mentang-mentang airnya ikut bayar, wudhunya apa? Jebak apa? Mubazir. Wudhu kan ibadah, tapi melakukan perbuatan yang dilarang. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kita kan enggak, kalau wudhu kan kerajut tapi ngobrol. Gimana sih? Ngalir terus. Itu berapa liter air terbuang? Mubazir kan? Giliran kemarau gunakan air sehematnya. Kata yang pakai itu biarin aja, ini kan yang bayar masjid yang bayarkan jariah jamaah. Enak lu ngomong, memang benar, tapi cobalah gunakan sesuai dengan keperluan. Tutup keran dulu sebelum mulai berwudu. Wudunya sunnahnya kan ada. Kalau berlebihan jadi apa? Jadi apa Pak? Pemborosan itu perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Ayo jujur. Saya? Oh kalau begini saya ada petugas PAM dapat bonus. Itu sebenarnya cuma ke bawah was-was Pak. Nah was-was itu kenapa? Bagian dari kepikiran tuh, ini kurang ini. Itu ya tapi kalau ragu itu matiin dulu atuh. Iya yang begitu itu yang ke bawah was-was sebenarnya. Tutup dulu kerannya. Makanya wudhu juga berdasarkan ilmu. Pak Mansur, entah Pak Mansur gitu di rumah dibilang apa? Tumbenan kakek pelit amat kemudian air. Padahal ngajarin supaya anak jangan berbuat bohong.
terus. Masih banyak Pak, insya Allah bulan depan kalau sehat. Dan saya juga mohon maaf kepada para jamaah Maulid kemarin tidak bisa hadir, dan terima kasih doanya. Malam Jumat saya ke Purwakarta, kehujanan, pulang pagi 2:30, subuh nyimamin terang begini Pak, panas badan ya. Malam Minggu pikiran saya Sabtu pagi udah enak, begitu sore panas, setiap sore panas, setiap sore, wah ini mau gejala tipes kayaknya. Ke dokter benar, istirahat, alhamdulillah ya. Habis istirahat tensi darahnya drop, udah kurang istirahat tensi ngedrop 90/8. Alhamdulillah doanya malam Minggu mendingan jam 2-an tuh Pak keringetan, menjelang subuh kambuh lagi ya. Alhamdulillah, ini doa-doa yang mendoain saya. Alhamdulillah sekarang juga masih selonjongan ya. Mohon doanya pada jamaah, mudah-mudahan tetap istiqomah meskipun dalam keadaan sakit, tetap bersyukur meskipun dalam keadaan kurang sehat. Mari sama-sama kita bacakan Al-Quran untuk guru-guru kita, para orang tua kita, juga saudara-saudara kita yang sakit atau yang mengalami kesulitan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farzuqhu ilayna tahtajina ilayhi wa la tunsinahu bi rahmati arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina tullaban talibatina min ahli al-'ilm al-khair wa ahli al-Qur'an, wa la taj'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli syarri al-'isyan. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Mari sama-sama doakan kedua orang tua kita Pak. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari 'aziz ya ghafar ya rabb العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian bila benar hidayah dari Allah, bila salah datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.